Salam sejahtera saudara dimanapun Anda berada pada saat ini. Senang dapat berjumpa dalam program Sapaan Gembala pada hari ini. Saudara, kita pasti sangat sering mendengar kata bait Allah. Bait Allah dari kata Ibrani bait artinya rumah. Jadi bait Allah berarti rumah Allah. Bacaan leksionari hari ini menurut Kisah Para Rasul 3 ayat 1-10 mencatat peristiwa yang terjadi di bait Allah. Ya, kita menemukan bagaimana seorang laki-laki lumpuh meminta sedekah di dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah. Sayangnya, meski namanya Gerbang Indah, hidup laki-laki ini tak seindah nama tempat di mana dia berada. Sungguh ironis. Di pintu gerbang indah di rumah Allah, laki-laki ini hanya bisa meminta sedekah. Berapa usianya? Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 22 mencatat bahwa usianya lebih dari 40 tahun. Saudara, menurut Anda, apa yang biasa dilakukan seorang laki-laki berusia 40 tahun? Ya, kita pasti berkata ini adalah usia produktif, usia berkarya. Jadi betapa menyedihkan bukan jika seorang laki-laki yang seharusnya aktif berkarya malah hanya bergantung pada belas kasihan orang lain. Menarik sekali, Kisah 3 ayat 4 mencatat bagaimana Petrus dan Yohanes menatap laki-laki ini dan berkata, "Pandanglah kami." Mungkin ini pertama kalinya ada orang yang menatap dirinya. Seorang lumpuh yang dipandang tidak berharga dan hanya bisa hidup dari sedekah. Selama ini mungkin tidak ada orang yang pernah menatap dia, apalagi meminta dia menatap mereka. Banyak orang mungkin sudah merasa berbaik hati dengan memberi sedekah dan tidak perlu repot-repot memandang dirinya, seorang laki-laki lumpuh. Jadi apa artinya? Jelas, Petrus dan Yohanes ingin menunjukkan bahwa laki-laki lumpuh ini bukan hanya seonggok daging yang tidak berguna, yang hidupnya hanya bergantung pada belas kasihan orang lain. Dia adalah seorang manusia berharga. Perhatikan perkataan Petrus di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 6. "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, bangkit dan berjalanlah." Sungguh ajaib. Laki-laki lumpuh ini benar-benar dapat berdiri, berjalan, bahkan melompat-lompat. Saudara, apa arti peristiwa ini? Kita tahu laki-laki ini jelas bukan sekedar dibebaskan dari kelumpuhannya, namun ia telah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Apa yang sudah diberikan Petrus dan Yohanes bukan saja kesembuhan, tetapi pengalaman dengan Yesus. Ingat kata Petrus, "Apa yang kupunyai kuberikan padamu." Apa yang dimiliki Petrus dan juga Yohanes? Tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus. Namun ini sudah lebih dari cukup. Lebih dari emas dan perak. Saudara, apa yang hari ini kita miliki? Apakah kita sudah memiliki Kristus? Dan apakah kita juga sudah membagikan pengalaman perjumpaan dengan Kristus kepada orang-orang di sekitar kita, sehingga mereka pun boleh mengalami kasih Kristus? Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami sungguh rindu perjumpaan dengan Kristus mengubahkan hidup kami menjadi seperti yang Tuhan mau. Kami boleh memiliki hati Kristus, sehingga kami memandang sesama kami seperti Kristus memandang mereka. Jika Kristus berbela rasa dengan penderitaan mereka, maka kami pun dipanggil untuk bersama berbela rasa dengan Tuhan. Pakailah kami Tuhan, agar pengalaman kami dengan Kristus, kasih Kristus yang kami boleh miliki,
sungguh dapat kami bagikan kepada orang-orang di sekitar kami, sehingga mereka pun mengalami hidup mereka berharga di dalam kasih Kristus, karena Tuhan mencintai mereka juga, sama seperti Tuhan mengasihi kami. Tolonglah kami ya Tuhan, bimbinglah kami ya Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita dimanapun kita berada.